saya mau mengimbau kepada Abah, ya, Abah Anies, dimanapun dia bisa melihat, tolong jangan punya preferensi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Karena kenapa begitu? Saya mengatakan kawan-kawan semua, tiga pasangan ini tidak punya yang namanya basis moral ground untuk menjadi pemimpin, termasuk pemimpin Jakarta. Kalau kita lihat satu-satu, misalnya pasangan Rakus, ya kan Ridwan Kamil Susono, kan itu hasil dari konspirasi jahat demokrasi. Bagaimana mungkin kita mendukungnya, ya kan? Dia dengan cara Rakus mengambil semua partai politik dengan maksud agar tidak ada partai politik yang bisa mengajukan calon lagi ketika thresholdnya masih 20% kursi dan 25% suara. Karena itu saya mengatakan ini orang yang kehilangan moral ground, orang yang takut berkompetisi secara fair, mau datang ke Jakarta kalau lawan kuatnya nggak ada, ya kan? Coba bayangkan, padahal kalau ada lawan kuat tumbang dia. Karena itu pasti saya tidak akan memilih nomor satu. Bagaimana dengan nomor dua? Yang namanya menjadi calon independen atau perseorangan itu adalah hak setiap warga negara. Kalau dalam konteks Jakarta, hak warga Jakarta. Ya tapi jangan ngambil dong dukungannya, ya kan? Tiba-tiba anak Abah tiba-tiba diambil dukungannya. Dan seperti ada konspirasi yang ingin meloloskan pasangan ini seperti skenario di Solo agar tidak melawan kota kosong. Karena kalau melawan kota kosong, khawatir kalah sama kota kosong seperti di Makassar. Maka kemudian yang namanya calon independen ini diloloskan agar pasangan pertama tadi tidak melawan kota kosong. Ternyata setelah mereka menjalankan skenario itu, ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita tahu pada tanggal 20 Agustus kemarin yang kemudian memancing demonstrasi besar-besaran, dan akhirnya ada satu partai yang bisa mencalonkan. Kita hormati PDIP ketika dia mencalonkan kadernya sendiri, karena itu adalah hak politik dia. Tetapi ya jangan Abah dijadikan alat tukar tambah dong, ya kan? Ya kan, kalau Anies Baswedan dijadikan alat tukar tambah, pura-pura diusung, kemudian akhirnya ditendang, kan sakit hati kita jadinya. Ya kan? Karena itu saya menganggap bahwa yang ketiga pun tidak memiliki moral ground, ya. Ini bukan pengacau tadi, bukan, ya. Gitu. Oke. Dia tidak punya moral ground untuk kemudian memimpin Jakarta. Apalagi setelah ditunjuk sebagai calon, dia lapor kepada bosnya, Mr. Mulyono. Waduh, tambah nggak doyan kita, ya kan? Ya kan? Dan saya menganggap pasangan nomor 3 ini adalah pasangan yang in between antara PDIP yang masih galau dengan Mulyono yang sudah berpisah dengan PDIP, kan begitu? Karena dia sekretaris kabinet. Maka saya bilang ini bukanlah mereka-mereka yang memiliki legitimasi moral untuk menjadi pemimpin Jakarta. Karena itu apapun yang terjadi dengan putusan MK, saya mengatakan bahwa saya netral. Netralnya apakah akan golput, apakah coblos semua, ataukah kolom kosong saya coblos, bergantung pada putusan MK. Kalau MK membolehkan kolom kosong, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua, saya dorong kita sama-sama ke TPS coblos kolom kosong. Ya, karena kita masih punya peluang paling tidak untuk menyatakan ekspresi kita bahwa kita tidak setuju dengan 3 calon. Kalau seandainya tidak ada putusan MK, maka ada 2 kemungkinan. Nanti kita diskusikan lebih detail. Apakah mau golput, apakah mau coblos semua, gercos. Mau coblos semua boleh, mau golput juga boleh. Tapi nanti setelah ada putusan MK, saya dan teman-teman barangkali akan berkampanye lagi gercos saja kita, ya kan? Atau golput saja. Karena bergantung begini, siapa tahu tiba-tiba MK juga memutuskan alternatif mengenai yang namanya partisipasi pemilih. Kalau misalnya ada putusan MK yang mengatakan kalau tingkat partisipasi di bawah 50% tidak sah, ya kan? Kemudian diulang lagi, ya lebih baik kita golput semua. Karena itu berpengaruh pada tingkat partisipasi. Tapi kalau tidak ada putusan itu, ya sudah, kita datang, kita gercos, kita